Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Pasha. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik kimia, tentang ikatan kimia. Di ikatan kimia, kita akan belajar pengertian ikatan kimia. Pengertian ikatan kimia adalah ikatan yang terbentuk antar atom atau antar molekul dengan cara A. Atom yang satu melepas elektron, sedangkan atom yang lain menerima elektron. Artinya, serah terima elektron. Yang B. Penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari masing-masing atom yang berikatan. Yang C. Penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari satu atom yang berikatan. Jenis-jenis ikatan kimia. Jenis-jenis ikatan terdiri dari 3, yaitu yang pertama, ikatan ion adalah jenis pembentukan ikatan kimia yang melibatkan transfer lengkap elektron dari satu atom ke atom yang lain. Yang kedua adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang terjadi jika adanya penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama oleh atom-atom yang berikatan. Dan yang ketiga, ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terjadi antar atom-atom unsur logam. Ada jenis-jenis ikatan kovalen. Di sini ada 2 macam ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen polar dan non-polar. Perbedaan di antara keduanya adalah asal pemakaian elektron yang digunakan untuk perikatan. Berikut adalah perbedaan ikatan kovalen polar dan non-polar. Yang pertama, ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang terbentuk ketika elektron sekutu di antara atom tidak benar-benar dipakai bersama. Hal ini terjadi ketika satu atom mempunyai elektronegativitas yang lebih tinggi daripada atom yang lainnya. Yang kedua, ikatan kovalen non-polar. Ikatan kovalen non-polar adalah ikatan kovalen yang terbentuk ketika atom membagikan elektronnya secara setara atau sama. Biasanya terjadi ketika ada atom yang mempunyai afinitas elektron yang sama atau hampir sama, semakin dekat dengan nilai afinitas elektron ikatannya. Menurut jumlah pasang elektron yang digunakan bersama-sama, ikatan kovalen ini dibagi menjadi yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Tunggal di sini bermakna elektron yang dikirim bersama antar 2 atom yang berikatan berjumlah sepasang. Yang kedua, 2 ikatan kovalen ganda rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan kovalen yang terlibat penggunaan bersama 2 pasangan elektron, yaitu 4 elektron, oleh 2 atom yang saling berikatan. Yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3. Sejalan dengan definisi ikatan kovalen tunggal dan rangkap, ikatan ini disebut rangkap 3 karena setiap ada ikatan antar atom melibatkan 3 pasang elektron, yakni ada 6 buah elektron valensi. Berikut proses pembentukan kovalen rangkap 3 pada senyawa N2 antara lain. Di sini ada perbandingan beberapa sifat senyawa kovalen dan senyawa ion. Yang pertama, senyawa ion titik lelehnya lebih tinggi dibandingkan senyawa kovalen yang titik lelehnya rendah. Yang kedua, semua padatan dalam suhu kamar
Sedangkan umumnya senyawa kovalen umumnya cairan atau gas dalam suhu kamar. Yang ketiga, senyawa ion umumnya larut dalam air dan beberapa larut dalam pelarut nonpolar. Senyawa kovalen umumnya larut dalam pelarut nonpolar dan hanya sedikit yang larut dalam air. Yang keempat, umumnya menghantarkan listrik. Sedangkan senyawa kovalen hanya sedikit yang menghantarkan listrik. Yang kelima, hampir tidak terbakar. Sedangkan senyawa kovalen umumnya terbakar. Senyawa ion hanya sedikit berbau, sedangkan senyawa kovalen kebanyakan berbau. Ada perbandingan beberapa sifat senyawa kovalen dan senyawa ion. Yang pertama, dengan cara melepas elektron. Perbandingannya, cara ini biasa dilakukan unsur-unsur logam yang mempunyai elektron valensi kurang dari 4. Unsur yang melepaskan elektronnya akan membentuk ion positif. Sedangkan dengan cara kedua, yaitu cara menangkap elektron. Yaitu cara ini biasa dilakukan oleh unsur-unsur non-logam yang mempunyai elektron valensi lebih dari 4. Unsur yang menerima elektron membentuk ion negatif. Sekian pemaparan dari saya. Semoga pemaparan saya bisa bermanfaat. Terima kasih.